Tapi keputusan kamu untuk pindah ke Bali ini kan tentunya nanti pasti ada implikasinya kan sedikit atau banyak gitu. Intinya Iya. dalam hal pekerjaan di dunia entertainment, terus bisnis kamu yang di Jakarta gitu. Nah itu apa sih yang mendasari kamu sampai berani ngambil keputusan besar seperti ini? Jessica Iskandar. Iya, Pak Rofi, apa kabar? Baik dong, kamu yang kayaknya enak banget tuh ya liburan terus dari satu villa ke villa, hotel ke hotel, bikin orang ngiri yang di Jakarta. Iya, ini kan Bali tuh luar biasa ya, indah banget gitu. Udah menyajikan kita keindahan alam, keindahan resort di sini, dan keindahan orang-orangnya di sini di Bali gitu. Jadi itu kayak paket lengkap buat apa ya? Menunjang hidup yang indah gitu. Kak, aku penasaran ya, aku kan juga pengen pensiun di Bali nih ya. Rasanya Iya, hidup di Bali itu kayak apa sih? Maksudnya dengan menikmati setiap hotel-hotel yang bagus yang kamu tinggalin, iya. villa yang bagus itu, at some point ada bosennya atau gimana? Enggak ada bosennya sama sekali ya kan, pindah-pindah gitu. Mungkin bosennya mungkin masih jauh gitu ketika bosennya mungkin bosen pindah-pindahnya gitu. Tapi kan kalau pindah-pindah kan artinya justru nggak bosen ya Mas. Kayak menikmati eh kayak menikmati sesuatu yang prestige yang biasanya kita lakukan di liburan, yang biasanya kita lakukan di waktu kosong, yang which is itu setahun mungkin sekali 2 kali doang. Terus Iya, sekarang kita bisa rasakan setiap hari. soalnya kan biasanya gini, katakanlah hidup kita nilainya 7, terus kamu liburan ke Iya, Bali jadi 8, jadi 9, iya, terus balik iya. lagi ke Jakarta, kepala pusing 7 lagi, terus liburan lagi. Nah, Iya. kalau sekarang nih hidup kamu enak terus gitu, 8 terus, 9 terus, tuh kan manusia kadang-kadang suka nggak ada habisnya ya, nggak suka, Iya. mm, Hmm, itu benar banget. Cuma kadang tuh kita harus imbangin dengan balance gitu kan. Kita harus menyeimbangkan hidup kita gitu. Ketika kita bahagia terus, berada di puncak syukur terus gitu. Sebenarnya apapun itu keadaannya harus kita syukuri. Tapi ketika kita berada di kenyamanan yang luar biasa, yang indah gitu, aku bikin balance-nya dengan sharing, dengan berbagi, dengan berbuat baik di sini, dengan peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap makhluk hidup, peduli terhadap sesama gitu. Jadi yang aku lakukan justru dengan banyak sekali rasa syukur, banyak sekali kenikmatan yang aku dapatkan di sini, itu aku berbagi dengan yang mungkin aku lihat membutuhkan gitu. Terus aku ya itu bikin aku balance gitu. Itu yang bikin aku balance. Kan kita kan maksudnya kita nggak perlu bikin balance dengan kayak nyiksa diri, nggak kita bikin balance susah-susah kan. Maksudnya kita bikin balance dengan membantu orang lain juga balance gitu. Dengan hidup yang udah indah, dengan hidup yang stabil, yang mantep gitu. Dengan membantu orang kan itu kita bikin stabil dengan cara itu. Oke. Jadi kamu menikmati sambil melampiaskan rasa syukur kamu dengan membantu orang-orang di Bali yang sekarang lagi membutuhkan gitu ya. Iya bener. Tiada hari Bali kan tanpa paling membantu. terpukul ya secara ekonomi. Bali kan paling terpukul secara ekonomi. Iya bener. Karena kan di Bali ini kan punggungnya. iya, pariwisata adalah main ekonominya kan di Bali. Jadi ketika border internasional tutup, nggak ada turis datang, terus hanya ada kita warga lokal gitu kan. Kalau kita bisa berbuat banyak, kalau aku sih kan sistemnya bisa dengan membantu mempromosikan, membantu untuk mengkonsumsi gitu, kayak misalnya jadi customernya gitu kan. Dengan cara-cara kayak gitu kita bisa membantu perekonomian mereka yang mungkin selama 6 bulan ini mati gitu kan. Terus kita datang ya berbuat baik sambil kita dapat kenikmatan yang luar biasa di sini gitu. Oke, nah, aku kan sempat lihat kamu post di Instagram, jadi kamu memang bertujuan untuk membantu masyarakat Bali, terutama yang membutuhkan, ya kan? Iya. Berarti ada banyak pekerjaan sosial yang kamu lakukan juga ya, maksudnya selain ke panti asuhan, aku lihat juga UMKM di sana kamu bantu gitu ya? Iya, jadi kan mungkin kalau
kita nggak ngelakuin apa-apa, mungkin lama-kelamaan bisa bosen. Awalnya mungkin seneng nggak ngelakuin apa-apa, tapi kan lama-lama bisa bosen. Tapi dengan mengusir kebosanan, mengusir apa ya, hal-hal negatif di hidup kita itu dengan berbuat baik gitu. Karena menurut aku tuh titik di manusia lahir di dunia ini tuh adalah kepedulian gitu, adalah berbuat baik gitu. Jadi kalau misalnya kita udah dilahirin tapi kita nggak berbuat apa-apa malah ngerugiin orang lain kan justru nggak bagus. Jadi kalau kita udah dilahirin, apalagi ketika kita diberikan lebih, ya kenapa nggak kita membantu orang lain gitu kan. Gitu. Amin. Atas nama seluruh masyarakat Pulau Dewata, kami berterima kasih untuk semua bantuan yang diberikan oleh Ibu Jessica. Astungkares, matur suksma. Jessica Iskandar, ceritain dong ke teman-teman seluruh dunia internasional, kamu tuh karirnya awalnya seperti apa sih dulu? Terus aku tuh dari kecil emang udah cinta dunia tampil gitu. Jadi kayak emang dari kecil sahabat aku terbaik aku adalah kaca. Jadi aku tuh sering banget bercermin gitu kan dari kecil. Karena aku dilahirkan punya 4 kakak laki-laki, terus kayak aku nggak ada teman bermain yang sehati gitu, yang kayak sepermainan gitu. Jadi teman terbaik aku ya cermin gitu. Jadi dari kecil aku udah ngomong sendiri, terus kayak nyanyi-nyanyi, fashion show, terus kayak bawain acara, itu semuanya di cermin gitu. Jadi kayak dari kecil emang seneng tampil gitu. Terus udah gitu pas udah gede, pas lulus SMA kan aku belum dapet KTP, tapi jadi belum bisa masuk kuliah saat itu. Jadi aku sekolah modeling, terus dari sekolah modeling itu mulai casting, mungkin 10.000 casting dapat 1 Jadi kan job mungkin kan dulu dulu kan job pertamanya photoshoot buat majalah editorial, terus itu dibayar 128.000. Aku standby dari jam 8 pagi, baru di shoot itu setelah makan siang sampai jam 5 sore kelar gitu kan. Cuma ya itu menurut aku itu sebuah proses gitu. Aku nggak sesalin dan aku nggak malu akan hal itu gitu. Karena aku emang beneran berangkat dari nothing gitu, dari nggak tahu apa-apa, dari nggak bisa apa-apa. Tapi kan dari setiap casting yang aku jalanin aku belajar gitu. Belajar caranya acting, belajar caranya mendaftar, belajar caranya komunikasi sama orang. Jadi tapi emang dari awal memang kamu udah bercita-cita pengen jadi model gitu ya? Maksudnya memang pengen jadi sebenarnya cita-cita aku nggak itu sih. Itu bukan cita-cita kalau menurut aku, lebih ke passion. Jadi kayak passion tuh kayak bergelora gitu, bergejolak gitu. Dan ternyata passion itu membawa menjadi karir gitu. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita aku apa ya, aku tuh pengennya jadi businesswoman gitu. Pengen aku tuh pengen punya bisnis, pengen punya gedung yang punya bisnis yang kayak orang-orang gitu, yang kayak punya ruangan kantor yang gede di atas langit, terus kayak yang kayak very serious dan ya udah gitu, kayak kan aku kan kayak maunya itu gitu. Tapi ternyata dari waktu ke waktu itu membawa aku kepada more focus to this entertainment industry gitu. Karena pada saat itu kan pas aku mulainya juga itu pas saat aku udah mulai masuk kuliah gitu. Di situ aku juga bertentangan, kayak misalnya aku kan ambil kuliah jurusan desain interior, terus kayak syuting aku dari pagi sampai pagi lagi, tapi aku harus ngegambar di kertas yang gede A0, A1 gitu kan, itu gede banget gitu. Kadang aku nggak bisa bikin PR di lokasi, terus jadi kayak di saat semester 2, semester 3 itu aku udah mulai linglung tuh. Jadi kayak ini aku harus dari kecil arah gitu ya. Jadi aku harus tentuin arah gitu, kayak misalnya what you wanna do gitu. Kayak misalnya lu mau kuliah dulu, lulus kuliah baru lu cari kerjaan, atau lu mau lakuin apa yang sekarang udah ada di depan mata lo gitu. Jadi ya udah aku pikir ya aku lakukan apa yang ada di depan mataku karena aku juga seneng, that's my passion. Interior also my passion, but itu masih proses. Kalau yang ini aku tinggal jalanin gitu. Dan ternyata ketika aku jalanin kan itu dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan profesionalitas, dibutuhkan jiwa yang pantang menyerah, dibutuhkan juga
diri yang baik gitu, karena kan kita nggak bisa jadi artis tapi kita kayak acting di dunia luar dan dunia nyata berlebihan gitu kan. Maksudnya kita harus tetap jadi orang yang baik gitu. Jadi dengan kombinasi itu ya udah, itu yang menggoreng aku sampai di hari ini gitu. Terus jadi itu yang memudahkan aku di dunia entertainment. Tapi selain itu juga banyak banget, kayak misalnya peran dari partner di acara, kayak misalnya almarhum Olga, Raffi Ahmad. Itu mereka yang banyak banget ngasih pembelajaran gitu di dunia entertainment yang aku jalanin gitu. Jadi mungkin kalau tanpa mereka aku bakal gitu-gitu doang gitu. Tapi dengan adanya mereka itu yang bikin aku mungkin jadi terkenal gitu. Terus dengan itu aku syukurin banget gitu. Aku tuh sayang banget gitu sama mereka gitu. Jadi ya dengan proses segala macam. Kamu kan banyak nih ya, penyanyi juga, main film juga, model. Tapi aku lihat paling berkembang pesat sebagai host ya. Artinya yang sebagai host. Nah, itu kan tapi sebenarnya kamu paling enjoy yang mana sih? Jadi penyanyi, penulis buku, jadi model, jadi host. Itu kan paling seneng yang mana? Sebenarnya itu semuanya by the moment aja sih gitu. Kayak misalnya aku tuh orang yang curious gitu. Jadi aku tuh pengen selalu belajar hal yang baru, aku pengen selalu coba hal yang baru gitu. Itu untungnya jadi aku gitu. Karena aku mungkin satu sisi nggak terlalu bagus, aku coba yang lain, nggak bikin aku langsung menyerah gitu aja gitu. Jadi aku kadang kalau misalnya aku coba, aku jalanin, kalau aku suka aku terusin, kalau aku nggak suka ya udah aku bye gitu. Gitu sih. Oke. Jadi lebih ke go with the flow gitu, tapi aku tipe orang yang mau belajar gitu, mau coba gitu. Oke. Ya emang kan tadi kamu sempat mention Olga sama Raffi Ahmad ngebantu kamu terutama di sebagai host ya. Dan tapi kan itu kamu kan cantik ya, banyak cowok-cowok naksir kamu, terus terkenal segala macam. Tapi sebagai host kamu mesti jadi komedian dan kamu kadang-kadang harus dibully, kadang-kadang harus dilakukan jadi wanita yang lugu dan sedikit on misalnya gitu. Iya. Itu buat kamu? So buat aku sih, I really enjoy whatever character, whatever yang aku lakuin gitu. Karena kalau aku nggak enjoy, aku pasti udah lama udahan gitu kan. Karena itu semua karena aku enjoy. I don't mind people bilang aku blondie girl atau mungkin mereka bilang aku ya macam-macam lah ya. Cuma I don't mind gitu. Selama that's only my character, that's only I do it for my passion gitu. Kan gini, sebenarnya aku tuh tipe introvert. I like to be by myself, I like to be alone, I like to spend my time only with my close friends. I like to do something that show my deep inner beauty gitu. That's what I like gitu. Tapi di satu sisi aku kadang butuh sesuatu yang bisa bikin aku ketawa gitu. Ya udah, I don't wanna make a fun of someone else, I make a fun of myself gitu. Jadi mendingan which is kamu dosanya kan, dosanya aku yang tanggung. Dan tapi kadang kejadian itu kan sebenarnya dibentuk secara natural gitu. Itu terjadi waktu acara Dahsyat. Waktu itu aku jadi host, terus aku emang nggak pernah nge-host sebelumnya. Terus aku jadi kayak bodoh banget gitu, kayak Telmi dan Oon banget gitu, dan ternyata produsernya suka gitu, dan ya udah I keep on going with that character kan, which is that character is very rare in this industry kan. People cuma mau dikenal sebagai dia yang cantik, dia yang pinter, dia yang yang beautiful gitu kan, tapi not much people mau dikenal sebagai yang Oon gitu. That's why mungkin dari situ fans kamu kan jutaan ya, ratusan juta malah kalau dihitung sama yang di luar negeri kan. Aku mau nanya, kebanyakan tuh mereka senang sama kamu tuh kenapa? Apanya? Apa karena karakter kamu yang lucu dan menggemaskan itu, atau apa? Menurut kamu tuh apa? Kan kamu sering baca komen itu, komen-komen di Instagram, komen-komen di Twitter, maybe atau Facebook gitu-gitu kan, mereka pada komen. Okay, mostly at the moment they think that I'm strong woman, that inspire them to be strong as well, and then second, I think they think that I am cheerful, that makes them happy to watch me. Oke, gitu. jadi lucu. That's what I feel. Strong woman, mungkin karena
kamu juga single mom gitu ya, terus kamu harus berjuang Ya, single sendiri, fighter. I menghadapi mean, dunia. kalau orang pikir karakter aku yang cheerful di TV, tapi ternyata aku bisa ngelewatin hari-hari yang begitu indah ini dengan sabar, ikhlas, dengan berani, dengan kuat. Ya, aku berharap aku bisa menjadi orang yang inspirasi buat banyak orang kan. Jadi, ya, if I can do it, if I can go with this situation, why don't you kan, gitu. Oke, memang lucu ya kadang-kadang satu kisah kayak kamu waktu itu harus ngebesarin El sendirian, terus Iya. kamunya juga orangnya kadang-kadang suka dibully gitu-gitu, atau dibully dalam arti positif ya, artinya dijadiin bahan lelucon dalam satu acara segala macam, tapi malah justru itu yang membuat orang-orang jadi makin suka sama kamu gitu ya, fans pada terinspirasi. Ya mungkin gini loh kan, mungkin there's so many perfect woman, there's so many perfect actress gitu kan, not much yang mau in my position, not much yang sanggup, yang kuat gitu. Ya kan itu nggak mudah loh Pak, dikata-katain itu nggak mudah loh, dicemooh itu nggak mudah loh, dibully. Tapi I do it with a fun way gitu, I do it with ya hahaha gitu kan. I mean mungkin karakter aku karakter yang bisa show to the world kalau you can stand up for what you are gitu. Oke. Ya, dan yang menyenangkan dari kamu ya, aku kemarin ngelihat salah satu Instagram kamu ada yang kamu lagi kamu bikin meme nangis, terus air mata rasanya asin gitu. Jadi mungkin itu yang genuine nih, kelihatan real bahwa kalau kamu lagi nangis ya lagi nangis gitu mungkin ya. Artinya nggak selalu strong woman yang ditampilkan, bahwa sisi-sisi sedihnya itu sebenarnya itu bukan memes loh, itu that's what I feel gitu. Karena aku orangnya kayak I just try to be a real person gitu. Aku nggak selamanya bahagia juga. Ada momen-momen di mana aku bisa sedih, ada momen-momen di mana aku bisa marah, ada momen-momen di mana aku bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa bahagia banget, bisa bangga banget sama diri aku kan. Aku juga masih manusia biasa gitu. Jadi aku punya feeling-feeling yang I don't mind to share, but not too much gitu. Nah, aku mau nanya nih, secara bisnis kan personal branding itu kan penting. Jadi kamu bagaimana memposisikan diri kamu. Waktu itu pasti kan ada perdebatan juga. Kamu misalnya di satu acara di Dahsyat misalnya dijadiin diolok-olok karena misalnya banyak orang kan yang saya nggak mau ya, konten saya harus begini, harus mengangkat image saya gitu-gitu. Nah, waktu itu sempat ada perbedaan pendapat kayak gitu nggak, atau kamu Of course ada. Of course ada. Pasti akan ada selalu hal-hal seperti itu gitu. Tapi menurut aku each character has their own value gitu. Mungkin kalau yang aku tahu mungkin orang berpikir bahwa aku glamour gitu kan. Mungkin aku yang bodoh-bodoh glamour gitu kan. Bodoh-bodoh Jadi orang-orang tahu standar aku tuh tinggi gitu. Maksudnya aku punya style yang keren, aku punya taste of fashion yang bagus gitu. Jadi sebenarnya karakter apapun itu yang kita tampilkan di TV ya kan, itu kan hanya di TV, di acara itu gitu. Kadang di acara lain I just be myself, apalagi di acara talk show kan. Yeah. Sometimes, but most of the time jadi lucu juga. Cuma seiring waktu gitu, ketika karakter itu dibangun oleh Olga Syahputra almarhum dan Raffi Ahmad, terus ketika sekarang aku harus berdiri sendiri with my own TV show, with my own programs gitu, I just be myself gitu. Dan mungkin orang-orang mulai lupa bahwa ternyata dia nggak sebodoh itu, ternyata dia bisa sepintar ini, ternyata dia bisa sekuat ini, ternyata dia bisa seintelektual ini gitu. Ya, sebenarnya kan karakter itu kan dibangun gitu. Positioning yang kamu ambil, kemasan yang kamu ambil, di satu sisi di TV kamu tampil sebagai gadis on yang mungkin kadang dibully, tapi di sisi lain kamu menampilkan kehidupan glamor dengan teman-teman yang glamor, ada girl squad, ada terus cara kamu mengemas bisnis kamu, semua segala macam, menempatkan
kamu jadi dua sisi koin, kamu dapat semua gitu ya, masyarakat yang cinta sama kamu yang Iya, ini dan yang juga mengagumi kamu sebagai sosok yang glamor gitu ya. iya kan maksudnya Hmm. bakal selalu ada pasarnya masing-masing gitu. Kan Oke. mungkin pasarnya Angelina Jolie beda sama pasarannya Julia Roberts kan. Karena mereka punya different style yang berbeda gitu. Dan pasti akan selalu ada pasarnya gitu. Kan terbukti dari konsistensi gitu. Oke. Kalau saat ini nggak bisa konsistensi banget karena lagi COVID. Kamu masih muda, aku lihat juga kan kamu nggak punya manajer, terus nggak ada keluarga kamu juga nggak ada yang terlalu mendampingi kamu di saat meniti karir segala macam. Tapi kamu punya karir yang boleh dibilang fenomenal dan boleh masuk jajaran top 10 artis atau selebriti yang paling top di Indonesia lah gitu. Amin. Gimana tuh ngebangun karir bisa kayak gitu sendirian, punya anak satu, single mom, bisa membangun karir? Kerja keras lah. Kerja keras dan never stop learning. Tapi aku kerja keras tuh artinya lebih spesifik. Banyak hal ya. Coba lebih spesifik. Ya mungkin keberuntungan juga gitu ya. Mungkin takdir, keberuntungan gitu. Karena mungkin aku orangnya baik, karmanya baik, jadi dapatnya yang baik-baik di karir. Ya. Maksudnya yang Jessica bisa jadi Jessica tuh apa? Maksudnya kan banyak orang juga kerja keras, banyak model juga banting tulang. Perjalanan waktu, Pak. Perjalanan waktu. Aku tuh, mungkin aku orang yang nggak pernah mau berhenti belajar gitu kan. Terus aku tuh punya taste gitu. Terus mungkin aku juga mengembangkan diri aku untuk untuk never stop learning itu paling penting gitu menurut aku ya. Nggak tahu malu gitu juga penting. Nggak tahu malu dalam arti apa nih? Kalau dalam urusan dengan karir tuh gimana? Nggak tahu malu? Kayak misalnya dulu kan aku pemalu banget. Terus kayak misalnya tiba-tiba aku punya acara live di TV, terus pagi-pagi mata juga belum melek-melek banget. Terus kayak mesti berhadapan sama ya dua pria usil gitu ya, iseng banget gitu. Terus kayak ya udah, kalau kamu diketawain orang ya make it also fun for you gitu, jangan malah kamu tersinggung dan malu dan sedih gitu. Jadi ya gitulah, kan namanya juga jadi artis ya kan, semua orang tahu. Kadang setiap orang mau berspekulasi atas diri orang lain gitu karena mungkin dia merasa mengenalnya gitu kan. Terus kalau anda yang di sisi itu kan ya semua orang pengen tahu urusan aku, semua orang maunya aku begini begitu, semua orang maunya aku gini gitu. Cuma ya what I can say is I cannot satisfy all the people gitu. I just be the best what I can be for myself aja gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kuncinya mungkin boleh disimpulkan kamunya intinya berani tampil, artinya nggak milih-milih juga. Aku kadang-kadang ketemu juga beberapa awalnya sebenarnya milih-milih, Pak. Soalnya kerjaan di dunia entertainment tuh banyak banget jebakan tikusnya. Jadi ya harus pilih-pilih juga, intuisi gitu kan, kita berpikir gitu. Jadi kadang mungkin kita pernah belajar dari sebuah kegagalan, ya kita belajar lagi gitu. Contoh jebakan tikusnya apa tuh? Ya contoh misalnya kita nih dipanggil casting, terus udah gitu tiba-tiba di castingnya disuruh buka baju gitu. Tak dulu gitu kan, buat apa lo gitu. Ya misalnya ini kerjaannya, ya pakai bajunya seksi, terus nanti di adegan filmnya kamu harus basah-basahan, terus nggak pakai bra gitu kan, itu kan kayak udah mulai gila gitu ya. Jadi ya udah deh, gue nggak usah dapet nggak apa-apa, tapi yang penting gue nggak usah begitu gitu. Emang jadi kan ada? Ya udah. Kejadian nyata pernah ditawarin kayak gitu? Oh iya pernah. Pernah, macam-macam Pak. Kayak misalnya gini. Diteleponin kayak misalnya, halo Jessica, kita suka banget nih lihat profil kamu. Oh iya makasih. Gini, kita nih ada acara. Iya, acara apa? Acara gathering. Oh, gathering acara apa? Gathering tuh kayak makan-makanan gitu. Oh iya, apa brandnya, apa sponsornya gitu. Sponsornya nggak ada, tapi paling Jessica di situ makan malam, terus kayak mungkin ya udah makan malam aja gitu.
makan malam apa gitu, aku nggak ngerti dari situ. Makan malam itu kerjaan ya. Terus aku mulai kayak, woi gitu, gue kerjanya bukan buat nemenin makan malam, gue kerjanya tuh, gue kan waktu itu tuh udah jadi host. Enggak, waktu itu aku masih main FTV gitu. Maksudnya aku mulai bingung gitu, gue disuruh kerjaan makan malam gitu. Menurut gue makan malam bukan kerjaan gitu. Jadi sorry gue nggak ngerti, jadi mendingan nggak usah deh. Udah deh, jangan telepon lagi. Udah, matiin langsung gitu. Oke, jadi ya banyak tawaran-tawaran yang arahnya lebih ke negatif juga gitu ya kadang-kadang ya, kalau nggak hati-hati ya. Iya. Terus kayak misalnya mungkin orang-orang belum kenal gitu ya, jadi mungkin mereka menyamaratakan sebuah pekerjaan gitu. Cuma ada juga yang kayak misalnya Jessica, kita ada acara nih gitu, kayak misalnya Jessica sukanya Jepang atau Amerika gitu. Oh, aku sukanya Jepang gitu. Terus kayak misalnya, oh iya, mau nggak Jessica jalan-jalan yuk ke Jepang atau ke mana gitu. Nanti kita bisa gini. Nanti ada uang sakunya juga gini. Itu jalan-jalannya gratis. Iya, gratis. Nanti ada uang saku juga gitu. Pokoknya semuanya udah ditanggung. Terus udah gitu kerjaannya jalan-jalan doang. Iya, jalan-jalan doang gitu. Jalan-jalan apa ya maksudnya? Kan udah mulai nggak ngerti, jadi emosi gitu kayak, woi, ini gue tuh nggak begitu gitu. Udah, jangan telepon lagi deh, rese banget, bye gitu. Gue matiin gitu. Banyak, maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh banyak. Kadang kita bisa tergiur gitu, kayak misalnya sampai tergiur tuh sampai misalnya, oh ya, uang sakunya misalnya berapa ya, 20 juta sehari gitu. 30 deh gitu. Kan bisa aja tergiur gitu. Cuma kita harus kita harus tahu prinsip diri kita dulu gitu. Maksudnya kita tuh mau jadi apa gitu kan. Gitu sih. Aku kan punya prinsip gitu. Jadi ya udah, aku tetap pada prinsip itu gitu. Oke, bagus deh, amin. Didoain moga-moga lempeng terus, banyak rezeki. Nah, Kak, aku mau nanya. Amin. Kamu tadi bilang pilih-pilih juga. Kalau pilih-pilih dalam hal program tuh kamu biasanya milihnya kayak gimana? Kalau buat sekarang pilihnya yang nggak makan waktu banyak, terus yang duitnya banyak gitu. Kalau di awal? Yang waktunya sedikit, uangnya banyak. Kalau dulu di awal Kalau dulu di awal lebih kepada mungkin waktunya agak lama, yang penting tetap dibayar. yang penting dari situ aku bisa belajar kalau dulu ya gitu. Terus kan gini, banyak orang bilang harus eksis terus. Nah, salah hosting kan yang membuat kamu jadi eksis terus kan, karena acaranya kadang-kadang tiap hari. Iya. Itu jadi kan biasanya tuh memang seorang artis tuh dinilai sukses atau enggak dari mereka seberapa eksisnya mereka di dunia entertainment gitu kan. Jadi kamu juga menjaga ya. Aku pernah ngelihat kamu satu hari pernah dapat 4 program kok nggak salah ya. Oh, dulu sih zaman-zamannya belum ada anak bisa 5 program. Jadi memang itu. Tapi capek nggak? Kan dulu aku kan dulu mungkin kegiatannya ya jadi artis doang. Terus kayak hari-hari jadi artis ya syuting gitu kan. Capek enggak, karena masih menggebu-gebu gitu untuk bangun karir. Waktu itu bayar cicilan rumah kayaknya. Iya. Jadi kayak ya udah, ada kerjaan, ambil dong gitu kan. Karena cicilan kan jalan terus. Kan aku umur 20 tahun aku udah punya rumah, Pak. Oh, rumah yang di itu ya, Jagakarsa ya? Ciganjur, iya. Ciganjur, ya. Oke, jadi umur 20 tahun kamu udah bisa beli rumah dari hasil kamu kerja di dunia entertainment tuh? Iya, tapi nyicil ya. Oke, terus... Nyicil 2 tahun. Nah, jadi kalau pesan kamu buat para orang-orang yang mengagumi kamu dan ada yang pengen menjadi seorang Jessica Iskandar, yang pengen populer juga dan pengen ini, kira-kira untuk di dunia entertainment tuh tips dari kamu apa sih kira-kira? Tipsnya adalah jangan jadi aku, jadilah dirimu sendiri, versi dirimu yang pasti nggak ada yang punya gitu. Be original gitu. Terus udah gitu ya jangan lupa untuk kerja keras, nggak mudah menyerah, selalu nice, jangan sombong, terus juga datang tepat waktu, profesional, terus juga ya meskipun udah jadi artis jangan song artis gitu.
tetap aja jadi karakter yang apa ya, yang apa adanya gitu. Terus sama apa lagi ya, jangan lupa untuk selalu belajar. Oke. So ngartis, kalau itu kan aku kenal kamu udah cukup lama dan aku ngerti banget deh kamu humble dan masih mau istilahnya diajak foto, diajak ini itu segala macam. Karena so ngartis tuh kadang-kadang jadi problem juga loh Kak ya kayaknya ya. Apalagi di Indonesia ya. Iya benar gitu. Mungkin dia udah ngerasa diri dia, wah gue super mega mungkin dia udah ngerasa bahwa diri dia tuh superstar gitu. Terus udah gitu, ketika dia ngerasa superstar, mungkin PH atau stasiun TV ketergantungan sama dia. Terus dia bisa ngelakuin apa aja semau dia. Dia mau ngatur-ngatur semuanya semau dia. Dia mau jadi apa ya, kayak nggak ngerti deh gitu. Pokoknya kan kayak superstar syndrome gitu. Nah, aku ngeliat karir kamu masih lagi di puncak-puncaknya. Artinya follower kamu banyak, fans kamu banyak, terus program juga sebelum PSBB juga banyak, dan aku lihat istilahnya masih lagi di puncak-puncaknya. Cuman kamu memutuskan pindah ke Bali nih. Bisnis kamu juga lagi jalan-jalannya. Aku lihat Citra Kosmetik udah masuk. Iya. Kemarin baru buka 2 store baru di Sumarikan Mall Serpong sama di Mall Kelapa Gading. Satu. Dan ini membuat orang kan banyak bertanya-tanya, kok di puncak karirnya Jessica, dan biasanya kan orang gini, banyak yang ada stigma ya bahwa artis tuh ada umurnya. Jadi misalnya kayak kalian lagi di masa produktif, ayolah bekerja sebanyak-banyaknya. Nah tapi Jessica sekarang lagi PSBB, tapi keputusan kamu untuk pindah ke Bali ini kan tentunya nanti pasti ada implikasinya kan, sedikit atau banyak gitu. Intinya dalam hal pekerjaan di dunia entertainment, terus bisnis kamu yang di Jakarta gitu. Nah itu apa sih yang mendasari kamu sampai berani ngambil keputusan besar seperti ini? Aku tuh tipe orang yang intuisi gitu. Terus ketika kata hati aku berkata bahwa aku public figure, kadang seorang public figure itu harus mencerminkan sesuatu yang baik gitu. Percuma dia jadi public figure tapi jadi public hate gitu, jadi kayak dibenci orang atau mencontohkan sesuatu yang gak baik gitu. Kan ketika aku jadi public figure saat ini, aku berpikir untuk mencontohkan orang-orang bahwa work from home, school from home, you know, a bit slow down, it's okay gitu. Kan ini pandemik juga corona gitu kan. Aku mengerti peran aku sebagai public figure, ya aku mencoba untuk mengedukasi orang-orang bahwa it's okay to be home, it's okay to be a little bit slow down, this is will end gitu kan. Ya itu sih sebenarnya intinya gitu kan. Terus tapi di satu sisi juga aku juga kan pastinya berbicara dalam hati bahwa aku tuh pingin kan isolasi diri gitu, tapi mencari tempat isolasi yang ya sekaligus liburan juga gitu kan. Jadi ya mungkin Bali salah satu tempat yang pas gitu. Terus dan aku senang banget di sini gitu. Jadi kan Bali punya banyak memori buat aku gitu. Terus sekarang ketika aku bisa tinggal di dalam memori itu kan bisa tinggal di dalam kan memori yang indah-indah, jadi tempat yang indah. Jadi ketika bisa tinggal di tempat yang indah, ya itu kan merupakan sebuah wujud syukur juga gitu. Jadi aku menikmati rasa syukur ini gitu dengan totalitas. Soalnya banyak orang kan pengen pindah ke Bali. Hampir semua orang udah tanya, iya ntar kalau udah pensiun pengen ke Bali, hampir semua udah bilang gitu. Tapi yang berani ngambil kayak gitu kan baru kamu nih yang di ini yang aku kenal ya. Banyak juga Pak. Oh iya. Yang jelas teman-teman aku pada ngomong doang tapi belum ada yang berani pindah ke sana. Ini nggak ada hubungannya dengan masalah pribadi pindah ke Bali? Karena netizen ada juga, pasti ada gitu kan. Ya beberapa persen ada. Terus nggak tahu deh ya, mungkin ya saat ini saat yang terbaik gitu untuk pindah ke Bali. Kan aku dari dulu kan udah berpikir bahwa someday mungkin aku bisa tinggal di Bali gitu. Ternyata sekarang bisa kesampaian lebih cepat. Ya kan kita harus bersyukur.
Oke, nah impact-nya terhadap kamu nanti di dunia entertainment gimana? Misalnya let's say ada stasiun TV yang kontak kamu, Jess kita punya program lagi nih buat kamu, gini, gitu gimana? Ya, that's good kan? Berarti itu tanda yang bagus bahwa aku masih dicintai gitu. Terima kasih gitu. Dan itu kamu terima nggak? Of course I'll do it. Depends on di mana kan. Kalau aku di Bali, dia mau ke Bali nggak? Jadi kalau kamu mau dapat job lagi, misalnya dapat terima tawaran, itu salah satu syaratnya adalah memang harus residence di Bali lah gitu. Artinya tempat-tempatnya di Bali gitu. Kalau dapat tawaran di Jakarta, misalnya gitu. Ya gini loh, kemarin aku juga kan masih sebenarnya aku pas pindah ke Bali itu aku masih ada 2 program yang jalan kan, ya kan. Nah, tapi situasi tuh kadang nggak memungkinkan gitu. Satu sisi kita public figure harus nyontohin yang baik, dan pastinya kita juga takut karena COVID di mana-mana. Aku ada anak kecil umur 6 tahun yang pasti resiko untuk membawa carrier gitu kan, sebagai carrier gitu, entah buat anak, entah buat orang rumah atau keluarga gitu, mama papa aku gitu. Jadi aku nggak mau jadi carrier ataupun nanti aku bisa juga terserang COVID-nya karena aku ada hyperthyroid autoimun gitu. Jadi ini momen-momen dimana ketika ya itu juga tuh sakit juga bikin aku waspada gitu. Aku tuh setelah jadi orang tua tuh aku tuh khawatir banget sama kesehatan gitu. Kesehatan tuh buat aku penting. Aku nggak mungkin sakit terlalu lama, juga nggak mungkin itu terjadi gitu. Kalau nggak siapa yang ngurus anak gitu kan. Jadi aku punya tanggung jawab besar gitu. Ketika aku punya tanggung jawab besar tuh aku berpikir kan gimana caranya biar selalu stay healthy. Kalau sakit gimana caranya bisa sembuh gitu kan. Jadi ya cari duit itu kan penting, tapi tuh beruntungnya aku balik lagi, aku tuh kayak sebelum ini ada kan aku udah mempersiapkan usaha kosmetik, usaha roti, sebentar lagi juga tempat olahraga aku bakal buka di bulan Oktober di Jakarta. Jadi ya mungkin aku nggak sibuk di dunia entertainment, tapi sekarang lebih ke dunia bisnis gitu. Oke. Jadi tapi kalau ini memang tepat ya momennya pas lagi pandemi juga, jadi istilahnya memang kalau kamu mengisolasi diri apa segala macam dan liburan ya ini pas banget ya. Iya, sekaligus recovery dari sakit. Kalau bisnis kamu ke impact nggak dengan kamu pindah ke Bali? Jadi paling aku jadi susah makan roti ya, karena rotinya harus dikirim dari Jakarta kan. Makanya aku setiap makan roti kalau ada kiriman dari Jakarta ke Bali, sekalian aku titip gitu. Paling aku bisa sekaligus makan, sekaligus promosi di situ. Gitu. Tapi sebenarnya ya namanya di situasi kayak gini gitu kan. Tapi untungnya mall nggak tutup, orang masih bisa take away, masih bisa beli. Jadi Baby Bakery aku nggak perlu tutup, masih bisa buka. Kalian masih bisa beli, bisa order free gitu. Okay. Gitu. Nah, jadi kamu nih nggak ada, setahu aku kan nggak ada partner. Istilahnya bisnis sendiri, Baby Bakery maupun Jedar kosmetik ya. Iya. Dan kamu yang memanage sendiri kan? Iya. Paling cuma ada beberapa manajer yang membantu kamu gitu ya? Iya. Itu bisa kamu lakukan semua via handphone, semua via secara online aja gitu ya semua? Iya, I'll do my best. Oke. Dan itu nggak pusing kamu? Kan biasanya artis maunya cari partner yang bisa jalanin bisnis, sementara dia menjalankan di dunia entertainment. Kalau ini kan iya, dari situ kelihatan kan bahwa otak aku nggak kosong-kosong banget. Itu aku setuju itu. Nggak gampang loh Jess jalanin bisnis ya. Maksudnya gini, oke, kamu memang iya, bener banget. Kamu artis, berarti kamu punya sosial media, punya network sendiri, punya fans ya kan? Iya. Perintilannya kan banyak tuh untuk mastiin kualitasnya. Banyak banget. Iya, banyak banget. Bagus, terus mastiin produknya ini, bikin program-program satu. Jadi contohnya bikin program diskon itu kamu yang mikirin semua? Mau bikin program? Iya, itu aku yang mikirin. Besok aku bakal IG live with
with all the Jedar cosmetic lover gitu kan, mikirin gitu karena baru keluar produk baru lip gloss. Aku tuh salah satu yang beruntung loh di pandemi kayak gini. Selama 6 bulan terakhir ini BBL Bakery nggak tutup sama sekali. Justru kita meng-hire beberapa orang yang di PHK untuk jadi supir driver free delivery kita. Terus di bulan 2 bulan yang lalu kita buka 2 store di Harmony dan di Bellagio. Bulan ini kita buka 2 store di Summarecon Mall Serpong sama di MKG 1. Itu kan pencapaian yang luar biasa gitu. Di sisi Jedar Cosmetic kita berhasil ngeluarin produk baru, Jedar Lip Gloss yang baru keluar di bulan ini gitu. Jadi itu kan maksudnya itu bukan hal yang mudah gitu, tapi kita berani fight, kita berani yakin gitu bahwa bisnis yang kita jalanin ini kan niatnya baik gitu. Jadi ya ternyata Tuhan kasih kelancaran, Tuhan kasih rezeki yang baik gitu, dan nggak ada satupun karyawan yang di PHK. Jadi buat aku ya itu udah wujud rasa syukur aku yang luar biasa gitu, masih bisa bertahan seperti itu gitu. Oke, aku kagum juga sih dengernya, maksudnya di saat pandemi gini kan malah ekspansi kan, artinya malah tokonya nambah, pegawai nambah, yang biasanya orang-orang pada pegawai kayak aku kan mau nggak mau terpaksa karyawan kita nggak bisa sebanyak yang dulu lagi, toko kita juga nggak bisa Nah itu kamu gimana? Tiap hari meeting sama mereka? Enggak tiap hari. Oh, tiap hari aku bakal komunikasi gitu, bakal ya WhatsApp group gitu ya? Iya, WhatsApp group gitu. Jadi by online sih kerjaan. Oke, pure 100% Jedar Cosmetic sama BBL Bakery ini kamu yang running semua nih dari Bali nih? Iya, tentunya dibantu sama staff-staff yang luar biasa ya. Mereka juga kerja keras sama kayak aku gitu. Oke. Membuktikan sekali lagi bahwa Jessica Iskandar tidak se-on seperti yang di TV gitu ya Jessica ya? Iya, bisa dilihat dari karir gitu kan. Terus gini, tadi kan waktu di awal kita sempat ngebahas mengenai kamu mau ngebantu masyarakat Bali. Dengan waktu luang yang kamu punya dan kamu di Bali, kamu mencoba merasa syukur kamu di Bali ini membantu para UMKM yang ada di Bali. Itu kira-kira bentuk bantuan itu seperti apa? Pertama free promosi gitu kan buat warga Bali, free promosi. Terus juga kadang ada beberapa tempat yang emang bisa aku datengin. Terus dan free juga, gratis juga gitu. Dan ya udah gitu, mencoba untuk mengajak followers aku untuk hey, come to Bali. Bali is amazing place, still open for you, good for your isolated self gitu kan. Tapi ya just of course selalu ingat untuk pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga kesehatan, itu kan paling penting. Cuma Bali is like a heaven on earth yang sekarang lagi sepi banget. Kamu bisa nikmatin Bali sepuasnya gitu. Semua harga jadi murah gitu. Moga-moga Menteri UMKM atau Menteri Pariwisata dengar acara ini dan bisa hubungin Jessica Iskandar untuk membantu membangkitkan lagi ekonomi Bali ya. Itu sempat ngobrol-ngobrol nggak? Sempat ngobrol-ngobrol sama para UMKM itu kayak gimana sih kondisinya sekarang di Bali itu? Iya, kondisinya mereka ada beberapa tempat yang tetap buka, tapi bukanya diganti gitu. Misalnya biasanya ada 10 karyawan, jadi sehari masuk 2 gitu. Yang penting tetap buka gitu. Ada juga yang tetap buka dengan cara Senin, Rabu, kayak misalnya Jumat, Sabtu, Minggu buka, sisanya tutup gitu. Ada juga yang benar-benar tutup, terus online doang gitu. Kayak teman-teman makeup artist di Bali, mereka harus nggak bisa ada kerjaan di Bali kan, nggak ada yang bikin wedding, nggak ada yang bikin photoshoot segala macem. Tapi mereka mencoba untuk jualan makanan, jualan baju gitu. Jadi ada yang pindah profesi, ada yang mengurangi karyawan, maksudnya mengurangi absen karyawan, ada yang mengurangi jadwal buka tutup toko, ada juga yang mencoba online, ada juga yang tutup beneran, ada yang tutup sementara, ada yang udah mulai rugi udah dari kemarin gitu. Kayak misalnya resort yang 400 kamar yang besar gitu, itu ruginya udah 40 miliaran sekarang. Kayak misalnya itu kan kasihan banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan semuanya ini bisa cepat berlalu dan semuanya bisa kembali normal, bisa rame lagi biar. Aku melihat masyarakatnya Bali ya, kan sekarang pengangguran pasti tinggi karena 98 ya, saya nggak tahu data akuratnya tapi cukup tinggi lah pariwisata di Bali.
kan dengan Iya. tutupnya pariwisata artinya banyak pengangguran. Kamu ngeliat masyarakatnya Iya. resah, masyarakatnya gimana atau mereka masih apa yang kamu rasa itu di masyarakat di Bali penduduk? Kalau aku ngelihat mereka tuh hebat ya. Nah, maksudnya di situasi kondisi seperti ini bahwa mereka mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan gitu. Tapi mereka bisa tetap bersyukur, tetap positif, tetap berdoa yang positif, berharap yang positif gitu. Tetap coba untuk putar otak. Mungkin ada yang balik ke kampungnya terus jadi petani. Mungkin ada yang balik ke kampungnya untuk mungkin ngelakuin. Iya, banyak yang lebih ke petani kan, jadi balik ke kampung jadi petani gitu, karena mungkin di kota sini mereka kehilangan pekerjaan gitu. Tapi so far yang aku lihat di sini mereka tetap bisa senyum gitu, mereka tetap bisa bersyukur gitu. Jadi itu buat aku kayak suatu pembelajaran buat aku gitu. Wah, mereka aja bisa gitu. Gue nih harusnya bisa bersyukur, justru bisa lebih berbagi, bisa lebih berbuat banyak, bisa lebih peduli sama mereka. Oke, kita doain sama-sama ya masyarakat Bali yang memang terkenal ini ya, sangat kuat adat dan agamanya. Iya. Semua karma baik yang mereka lakukan bisa cepat mulihin kondisi Bali, bisa segera. Amin. Juga. Jessica, ya. Aku benar-benar appreciate loh apa yang kamu lakukan buat masyarakat Bali itu, karena makasih. Memang apa ya, Bali itu is a special place buat banyak orang Indonesia dan banyak orang internasional juga kan. Orang-orang pada liburan kali ke sana, dan I think it's time for us to give something back gitu, melakukan sesuatu untuk masyarakat Bali yang telah begitu memberi banyak kebahagiaan buat kita. Aku juga berharap kamu cepat sembuh. Udah sembuh belum sih kamu ngomong? Sekarang obatnya udah mulai dikurangin. Terus kemarin sih terakhir tes darah kan September awal ya, Agustus akhir kayaknya. Terus dokter ngelihat hasilnya udah lebih baik, terus obatnya udah dikurangin. Terus next periksa darah itu Oktober bulan depan tanggal 25. Ya mudah-mudahan hasilnya semakin baik lagi. Amin. Biar obatnya dikurangin lagi. Amin. Aku berharap kamu juga bersinar di Bali seperti kamu bersinar di Jakarta, memberi impact terhadap orang Bali seperti kamu memberi impact orang-orang di Jakarta. Amin. Pertanyaan aku yang terakhir sebelum kita tutup closing, ini kira-kira memang udah keputusan bulat untuk di Bali atau tinggal kita sementara ini ya. Sementara ini ya gitu. Sementara ini iya. Kedepannya masih jadi rahasia Tuhan. Jadi rahasia Tuhan ya. Kalau semua masalah udah beres, kesehatan sudah pulih lagi, ya moga-moga Jessica bisa balik lagi ke Jakarta. Terus temukan pria idamannya lagi ya Jessica ya. Nanti bisa. Amin. Terus akhirnya hidup bahagia sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Thank you udah ngobrol-ngobrol, thank you udah sharing-sharing. Makasih. Thank you udah menceritakan. Iya Pak Rofi, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga buat inspirasinya hari ini, luar biasa. Ya, tetap bersinar di Bali, Jessica, bantu-bantuin orang Bali, dan semoga pandemi segera berlalu dan kita semua bisa jalan-jalan lagi ke Bali. Amin. Terima kasih Iskandar. Iya, makasih Pak ya. Ya, thank you. Sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih. Bye. Thank you ya Jess.